Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala, karena Dia yang telah memberikan berbagai kenikmatan dan kebaikan kepada kita. Salawat dan salam kita ucapkan untuk nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang taat kepadanya dan kepada Rasulnya sampai kematian datang kepada kita, lalu memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang diwajibkan dalam salat, yang dalam bahasa lainnya disebut dengan rukun-rukun salat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara rukun salat para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu untuk melakukan berdiri dalam salat fardu. Jadi para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, termasuk rukun dalam salat adalah berdiri dalam salat fardu. Berdiri ya ketika melakukan salat fardu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat, demikian ya. Nah, ini dia rukun ya, tentunya bagi yang mampu berdiri ya dalam salat-salat fardu bagi yang mampu, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka tidak sah ya ketika melakukan salat fardu ya itu dalam kondisi duduk, apalagi berbaring ya, sementara dia mampu untuk berdiri, demikian. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah di hadapan Allah dalam kondisi tenang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah perintahkan bagi para hambanya untuk berdiri salat ya dalam kondisi tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap Allah diperintahkan berdiri, demikian ya. Hukum asal perintah adalah wajib. Nah, ini menunjukkan dia adalah difardukan, diwajibkan, dan lebih tepatnya dia adalah rukun dalam salat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, begitu juga ada dalil hadis, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin." Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Daud, dan Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran ibnu Husain, yang artinya, salatlah kamu dalam kondisi berdiri. Ini perintah untuk berdiri. Maka apabila kamu tidak mampu, maka duduk. Kalau kamu tidak mampu, maka di atas rusuk ya
di atas rusuk, yaitu miring di atas ya sisi rusuk, rusuknya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula para ulama, mereka bersepakat, berijma dengan tanpa ada satupun yang berbeda pendapat bahwasanya berdiri dalam salat fardu ya bagi yang mampu itu merupakan salah satu dari rukun salat ya. Hanya saja mereka bersepakat bahwasanya ya bagi orang yang sakit maka gugur kewajiban berdiri tersebut. Bagi orang yang sakit yang tidak mampu untuk berdiri maka gugur dari orang tersebut, orang yang sakit itu ya rukun berdiri dalam salat fardu. Maka dia diperkenankan untuk sholat dalam kondisi duduk, demikian ya, dalam kondisi duduk, demikian. Begitu juga bagi orang yang punya peluang atau punya peluang ya untuk bisa berdiri dalam sholat fardu, namun berat bagi dirinya, berat sekali ya, sampai mungkin dia merasakan sakit yang luar biasa atau khawatir bertambah ya penyakitnya, atau jadi lamban sembuh penyakitnya, karena kalau dia berdiri dipaksakan, demikian yang akan terjadi. Maka yang seperti ini diperbolehkan ya bagi orang tersebut untuk sholat ya duduk dalam sholat fardu, demikian ya. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam an farasin fajuhisha syaqquhu al-ayman fadakhalna alaihi na'uduhu fahadaratis salatu fasalla bina qa'idan fasallaina wara'ahu qu'udan. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan ini lafaz Imam Muslim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah jatuh ya dari kuda ya, lalu terluka pada rusuk sebelah kanan beliau ya, sebelah kanan ada luka. Lalu kami pun masuk menemui beliau untuk menjenguk beliau. Lalu tiba sholat, masuk waktu sholat, maka beliau sholat mengimami kami dalam kondisi duduk ya, dan kami pun sholat di belakang beliau dalam kondisi duduk, yaitu ikut kepada beliau yang duduk, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Qudamah mengomentari hadis ini ya bahwasanya wadzahiru annahu lam yakun ya'jizu 'anil qiyami bil kulliyah. Zahirnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah tidak mampu untuk berdiri secara atau sama sekali. Namun itu berat bagi beliau. Tatkala berat itu berdiri bagi beliau, maka gugur kewajiban berdiri bagi beliau, demikian. Demikian pula gugur kewajiban berdiri dari makmum yang mengikuti beliau. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, beberapa faedah yang bisa diambil ya bahwasanya kalaulah sholat fardu itu merupakan rukun ya, rukun termasuk rukun dalam sholat fardu adalah berdiri ya, maka bisa diambil sebuah kesimpulan bahwasanya dalam sholat sunat itu dibolehkan ya untuk tidak berdiri, demikian, dibolehkan untuk tidak berdiri ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya, jadi salat sunat ya, bukan salat fardu, salat sunat ya, maka dibolehkan untuk salat dalam kondisi duduk walaupun tanpa ada udurnya ya, akan tetapi pahala orang yang berdiri itu lebih besar ya ketika dia memilih untuk berdiri. Namun kalau dia memilih duduk, maka pahala salat orang yang duduk itu adalah setengah dari pahala orang yang salatnya berdiri, demikian. Nah, ini berdasarkan hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu yang mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatir rajuli qa'idan. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat seorang laki-laki dalam kondisi duduk. Maksudnya adalah salat sunat ya.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, in shalla qa'iman fahuwa afdalu. Ya, apabila dia salat dalam kondisi berdiri maka itu lebih afdal. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi. Namun siapa saja yang salat dalam kondisi duduk maka dia mendapatkan setengah pahala orang yang berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'idi. Dan siapa saja yang sholat dalam kondisi berbaring maka dia mendapatkan pahala setengah pahala orang yang duduk. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ada hadis yang lain ya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasin wa hum yusalluna qu'udan min maradin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah keluar ya menemui orang-orang yang mereka salat dalam kondisi duduk karena sakit. Faqala, maka Rasul mengatakan, inna salatal qa'idi ala nisfi min salatil qa'imi. Sesungguhnya salat orang yang duduk itu adalah setengah dari pahala salat orang yang berdiri. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasanya ya orang yang memilih sholat untuk duduk dalam kondisi duduk dalam sholat sunat ya, karena dalam sholat fardu memilih duduk sementara dia tidak punya udzur maka tidak sah ya sholatnya karena dia meninggalkan rukun. Nah, adapun dalam sholat sunat bila dia memilih untuk sholat dalam kondisi duduk, padahal dia tidak memiliki udzur karena dia dan dia mampu untuk melakukan sholat berdiri, tapi dia memilih duduk, maka dia mendapatkan setengah pahala orang yang sholatnya berdiri. Nah, adapun orang yang sholat sunat, dia memilih untuk dia sholatnya duduk, sholat duduk, ya, karena ada udzur. Begitu juga sholat fardu, ada udzur, ya, karena ada sakit, ya, atau tidak mampu untuk berdiri, baik itu sholat fardu atau sholat sunat, maka tidak berkurang pahala sholatnya, ya, maka dia seperti sholat dalam kondisi berdiri, karena itu merupakan kebiasaan dia. Jika kebiasaan dia adalah sholat dalam kondisi berdiri, lalu ketika ada udzur, ya, sakit dan tak mampu dia berdiri, lalu dia sholat dalam kondisi duduk karena tak mampu berdiri, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholatnya berdiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, beliau mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, man marida aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Siapa saja yang dalam kondisi sakit atau safar, maka dicatat untuk dia apa yang biasa dilakukan dalam kondisi sehat dan mukim. Demikian, Masya Allah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perlu diketahui bahwasanya apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih sholat untuk duduk, ya, dalam sholat sunat, ya, tanpa ada udzur, padahal beliau mampu untuk berdiri, tapi beliau memilih duduk, maka ketahuilah pahala beliau tidaklah berkurang. Ini merupakan kekhususan beliau. Kenapa? Karena beliau ketika sholat duduk itu dalam rangka memberikan teladan, ya, memberikan teladan bahwasanya boleh untuk sholat sunat dalam kondisi duduk. Ya, boleh dan sah, hanya saja dapat setengah bagi selain beliau. Adapun bagi beliau, karena beliau dalam kondisi memberikan teladan dan contoh, maka kekhususan ini bagi beliau tidak berkurang pahala dari beliau. Maka beliau seperti sholat dalam kondisi beliau itu berdiri. Wallahu ta'ala alam. Nah ini ini didukung berdasarkan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Amr mengatakan, "Hadistu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salat ar-rajuli qa'idan nisfu as-salati." Ya. Aku mendapatkan pengkabaran bahwasanya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, salat seseorang ya dalam kondisi duduk itu setengah salat. Qala, maka yang mengatakan fa'ataituhu, maka aku mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam, fawajadtuhu yusalli jalisan. Lalu aku dapati beliau salat dalam kondisi duduk. Fawada'tu yadi ala ra'sihi, lalu aku letakkan tanganku di atas kepala beliau. Faqala, maka Rasul mengatakan, malaka ya Abdullah bin Amrin, ya, ada apa gerangan bagimu wahai Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Lalu aku pun mengatakan, hadistu ya Rasulullah annaka qulta salatar rajuli qa'idan ala nisfi salati. Diceritakan kepadaku wahai Rasulullah bahwasanya Anda bersabda salat seseorang itu dalam kondisi duduk itu setengah salat. Wa anta tusalli qa'idan, sementara Anda salat dalam kondisi duduk. Qala, maka beliau mengatakan, ajal, ya betul. Betul. Itu ucapan yang benar. Walakinni lastu ka ahadin minkum, akan tetapi aku bukanlah seperti salah seorang di antara kalian. Demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Nah, jadi ini perlakuan khusus untuk Nabi, bahwasanya kalaupun beliau memilih salat untuk duduk dalam salat-salat sunat, ya, padahal beliau itu mampu untuk berdiri dan tidak ada udzur bagi beliau, tidaklah berkurang pahala beliau. Maka beliau seperti ya mendapatkan pahala penuh sama seperti kalau beliau berdiri. Apa alasannya? Pertama, kekhususan ini berlaku bagi beliau. Kedua adalah beliau adalah orang yang memberikan contoh teladan. Jadi beliau ingin memberikan contoh kepada umat beliau bahwasanya hal ini adalah dibolehkan, hanya saja ini bisa mengurangi pahala. Tapi tidak berlaku pengurangan pahala itu bagi beliau, karena beliau memang ditugaskan untuk menjelaskan masalah tersebut dengan perbuatan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya bahwasanya boleh sholat sunat di atas kendaraan dalam kondisi safar, ya, baik itu safarnya panjang, lama ataupun sebentar, ya. Boleh sholat di atas kendaraan, ya. Sholat sunat ini, ya. Sholat sunat di atas kendaraan itu boleh, ya, di atas kendaraan untuk melakukan sholat sunat, ya. Nah, namun tidak boleh sholat di atas kendaraan ketika dalam kondisi mukim, ya. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, ya, boleh ketika sholat sunat dalam kondisi duduk di awal sholat, ya, kemudian setelah itu berdiri, ya, dalam kondisi masih membaca surat, ya. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama, dan berikut ini hadisnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu itu pernah salat duduk, itu salat sunat, ya. Fa yaqra'u wa huwa jalisun, lalu beliau membaca surat atau ayat dalam kondisi beliau duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi qadru ya ma yakunu salasina ayatan aw arba'ina ayatan, maka tatkala tersisa dari bacaan Al-Quran beliau itu seukuran 30 ayat atau 40 ayat, qama, beliau berdiri, faqara'a wa huwa qa'imun, beliau lanjut baca dalam kondisi berdiri, raka'a summa sajadah, kemudian beliau itu ruku, kemudian beliau sujud, summa yaf'alu fi raq'ati saniyati misla zalika, kemudian beliau melakukan seperti itu di rakaat yang kedua. Demikian hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi boleh seperti itu. Dan boleh juga sebaliknya, yaitu sholat sunat itu berdiri dulu nanti kemudian duduk, demikian.
berdasarkan hadis yang kita sebutkan barusan, itu kelanjutannya disebutkan demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kalau duduk, salat dalam kondisi duduk, bagaimana bentuk duduknya? Maka yang paling afdal ya, duduknya adalah duduk iftirash ya. Duduk iftirash ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian duduk tawarruk ya, memilih. Silakan iftirash dulu atau habis itu tawarruk, demikian ya. Boleh juga untuk duduk tarabbu', yaitu bersilah, dibolehkan demikian ya. Dan ini pernah diriwayatkan ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan Baihaqi. Begitu juga sebagian sahabat Nabi pernah duduk dalam kondisi bersilah ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musnadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun duduk dengan menselonjorkan, duduk ya, duduk dalam kondisi menselonjorkan ya kaki ke arah kiblat, maka itu tidak dibolehkan kecuali karena ada uzur. Contohnya mungkin nggak bisa dilipat kakinya, memang berdiri tidak bisa, kemudian dilipat juga tak bisa ya, demikian, terpaksa harus ya selonjor ke arah kiblat, demikian ya. Kalau dia mengarah ke kanan atau kiri, tentunya mengganggu orang-orang yang sholat di sampingnya, kanan dan kirinya, maka diarahkan ke arah kiblat, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian boleh sholat dalam kondisi berbaring kalau memang ada udurnya ya, baik itu sholat fardu maupun sholat sunat. Jika memang tidak mampu untuk melakukan sholat berdiri dan duduk, maka boleh berbaring, demikian. Adapun dalam sholat sunat ya, para ulama berbeda pendapat ketika tidak ada udzur atau ketika mampu untuk berdiri maupun untuk duduk, ternyata memilih berbaring ya, salat berbaring. Tidak ada udzur, mampu berdiri dan mampu duduk dalam salat sunat, namun memilih berbaring. Para ulama berbeda pendapat ya. Jumhur ulama mengatakan itu tidak disyariatkan ya, karena tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, demikian ya. Namun wallahu ta'ala alam, pendapat yang kuat ya bahwasanya boleh dalam salat sunat dalam kondisi berbaring ya, walaupun mampu untuk berdiri dan duduk, hanya saja dia mendapatkan pahala 1/4 dari orang yang berdiri, setengah dari orang yang duduk, demikian. Nah, seperti itu. Nah, berdasarkan hadis yang sudah kita bacakan tadi, wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'idi. Siapa saja yang salat dalam kondisi berbaring, maka dia mendapatkan setengah ya pahala orang yang duduk. Nah, ini adalah hadis yang sahih, demikian ya. Nah, ini pendapat Ibnu Hazm dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarhul Mumti', demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana tata cara berbaringnya? Maka di sini ada dua pilihan. Yang paling afdol adalah berbaring dengan di atas rusuk sebelah kanan dengan kepala menghadap ke kanan kiblat, kemudian kaki ke arah kiri kiblat dan badan serta wajah ke arah kiblat, demikian. Nah, seperti itu. Ya. Dan ini disebut dengan kondisi fitrah ya. Ini adalah kondisi fitrah, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang kedua, ini pun dibolehkan kalau memang dia tidak bisa yang pertama, maka ini bisa dilakukan yang kedua seperti ini. Hanya saja ini kurang afdol ya. Bila mampu yang pertama untuk dilakukan kondisi fitrah itu berbaring dalam kondisi fitrah, maka yang kedua ini kalau afdol, demikian ya. Apa itu? Yaitu
dengan berbaring, selonjor kaki ke arah kiblat, lalu sedikit ya menaikkan dada yang punggung disandarkan atau disanggah dengan bantal atau yang semisalnya, agar dadanya itu menghadap ke arah kiblat. Wallahu taala alam, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana salat fardu di atas kendaraan, ya seperti pesawat, ya begitu juga kita katakan kapal, ya kapal laut, ya begitu juga mungkin bus atau kereta api, ya. Maka apabila memungkinkan untuk berdiri, maka wajib baginya untuk berdiri dalam salat fardu, ya. Salat fardu wajib baginya untuk berdiri kalau memungkinkan bagi dia. Dan insyaallah taala ya ini sangat mungkin ya untuk bisa dilakukan ya bila memang memungkinkan. Kalau khawatir ya terjatuh contohnya ya, atau kalau naik kapal atau sampan ini dikhawatirkan tenggelam karena dikhawatirkan jatuh ke air begitu ya, maka berarti ini tidak mampu untuk berdiri, maka boleh baginya untuk duduk ya dengan memberikan isyarat ketika ruku dan sujud, demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya ya tentang as-salatu fis safinah, yaitu salat dalam bahtera, yaitu kapal ya. Maka beliau mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, salli fiha qa'iman, salatlah di dalamnya dalam kondisi berdiri, illa anta khafal gharaqa, kecuali bila engkau khawatirkan tenggelam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, bagaimana salat dalam kondisi bertumpu agar bisa berdiri? Salatnya itu bertumpu agar bisa berdiri, ya demikian. Nah, siapapun yang sholat dalam kondisi dia bersandar ya pada dinding atau tongkat agar ini bisa membantu dia berdiri ya. Dan tentunya bila itu karena ada udzur, maka yang seperti ini disepakati oleh para ulama ya tentang kebolehannya. Ya, tentang kebolehannya demikian ya, tentunya karena ada kebutuhan. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum" dalam surah At-Taghabun ayat 16. Ya. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ternyata ada riwayat di mana Nabi pernah melakukannya. Dari Ummu Qais bintu Muhsan radhiyallahu anha, ia mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma asanna wa hamala al-lahma ittakhadha 'amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi." Bahwasanya Rasulullah SAW tatkala bertambah usia dan semakin gemuk, bertambah ya daging beliau, yaitu maksudnya bertambah gemuk ya, maka beliau mengambil tongkat atau kayu ya, itu diletakkan pada tempat sholat yang beliau bisa bersandar padanya, demikian. Tentunya untuk berdiri. Hadisnya riwayat Abu Daud, Baihaqi dan Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah al-hadis as-sahihah, demikian ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang terakhir akan kita bahas adalah ya gimana apabila imamnya sholat dalam kondisi duduk karena memang ada udhurnya, maka ya para makmumnya mereka wajib untuk ikut imam ya duduk. Bukan lantas tatkala mereka mampu berdiri ya, tatkala mereka tidak punya udhur ya, mereka lantas menyelisih imam dengan berdiri sementara imamnya adalah sholatnya duduk, demikian. Maka ini tidaklah dibenarkan ya, tidaklah dibenarkan. Nah, seperti itu. Maka ketahui bahwasanya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan ya untuk diikuti, demikian. Ya, hadis yang sahih. Oleh karenanya ya ikuti imam. Nah, sudah kita sebutkan tadi hadisnya tatkala Rasulullah itu terluka karena jatuh dari kuda, terluka pada rusuk sebelah kanan beliau. Beliau itu sholatnya duduk
ya sholatnya duduk, ya. Dan para sahabat pun sholatnya ikut duduk demikian. Ini menunjukkan bahwasanya makmum walaupun mereka mampu untuk berdiri, ya, maka mereka gugur dari mereka itu sholat berdiri, ya, rukun itu gugur karena lebih kuat mengikuti imam dalam hal ini, lebih kuat mengikuti imam dalam hal ini demikian, ya, jangan menyelisih imam. Wallahu ta'ala alam, barangkali ini saja bisa kita sampaikan penjelasan pada pertemuan kali ini. Baik, kita buka sesi soal jawab, ya. Bagi para hadirin yang ingin bertanya, ya, kita berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan, ya, bisa menghubungi nomor layanan kami. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Ada pertanyaan, Afwan Ustadz, mau nanya, apakah boleh mengambil keuntungan dari hasil pembelian pihak kantor? Kebetulan saya bekerja di perusahaan tersebut dan sebelum saya masuk di perusahaan tersebut, saya sudah dari dulu juga jual beli spare part laptop dan laptopnya. Jadi saya sudah tahu lebih dulu modal dari harga tersebut. Jadi saya dapat diskon dan potongan bukan karena pembelian yang jumlahnya besar dari perusahaan saya tempat bekerja, tapi karena saya juga pedagang seperti laptop dan spare part laptop demikian. Jazakallahu khairan. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga menjaga, memberikan penjagaan dan perlindungan kepada sang penanya beserta keluarganya dan kita semua dari segala keburukan di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya, maka ini dirinci jawaban untuk pertanyaan ini. Jika sang penanya ini dia bekerja di perusahaan tersebut, ditugaskan adalah untuk pembelian, ya, pembelian barang-barang spare part laptop dan laptopnya, dan itu memang tugasnya, ya. Lalu dia mengarahkan, ya, untuk ya, untuk pembelian lewat dirinya, maka di sini tidak boleh, karena di sini akan bercampur antara tugas, ya, yang diembankan kepadanya, yang diamanahkan kepadanya dengan keahliannya, sehingga tidak boleh bagi dia untuk mengambil keuntungan. Ya, itu seperti dianggap bentuk keuntungan, ya, tambahan keuntungan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi SAW bersabda, "Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghululun." Siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan dan kami telah memberikan gajinya, kami berikan gajinya, maka apa saja yang diambil setelah itu adalah harta ghulul, harta khianat. Jadi nggak boleh. Kalaulah memang itu adalah pekerjaan dia di perusahaan itu, yaitu mencari barang-barang, ya, yang dibutuhkan oleh perusahaan, lalu dia mengambil untung dari sana, tak boleh. Kalau itu memang pekerjaan dia. Ini jawaban atau rincian yang pertama. Rincian dari jawaban yang pertama, rincian pertama dari jawaban tersebut. Kemudian rincian yang kedua, apabila dia bekerja di satu divisi, ya, yang berbeda, ya, yang berbeda, yang tidak ada kaitannya dengan pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ternyata pihak perusahaan dalam hal ini mungkin ada pekerjanya, nah itu bisa dihubungi untuk bisa membeli dari sang penanya ini.
ternyata deal, bisa. Bahkan mungkin dikasih harga yang miring, bahkan bisa diantar di tempat. Nah, contohnya seperti itu. Dan speknya sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, maka yang seperti ini, karena sang penanya ini bukanlah orang yang bekerja ya untuk tugas pembelian ya barang-barang yang dibutuhkan perusahaan, maka hukum asalnya dibolehkan dengan syarat tidak boleh memberikan tips kepada pegawai atau karyawan yang bertugas tersebut ya. Nanti di sini jatuhnya kepada pemberian harta hulul juga atau sogok jadinya, demikian ya. Riswah ya, bentuk riswah dia. Dikhawatirkan demikian. Kemudian yang kedua adalah tidak korupsi waktu, yaitu jangan sampai untuk mendapatkan keuntungan atau pembelian, untuk memenuhi pembelian perusahaan tersebut, dia tinggalkan pekerjaan asal yang dia digaji di perusahaan tersebut, demikian. Nah, seperti itu. Jadi ini syaratnya ya. Wallahu ta'ala alam. Yang ketiga, ada syarat satu lagi adalah dia tetap menjaga spek yang dibutuhkan ya. Jangan sampai karena dia orang dalam ya, dia ini malah ngurangi spek. Nah, tambah lagi biasanya ada uang yang diberikan kepada petugasnya. Nah, ini tak boleh ya. Itu namanya bisa terhitung riswah, yaitu sogokan, dan itu dikutuk oleh Rasulullah SAW atau dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian ya. Nah, seperti itu. Dan bisa juga terhitung harta ghulul. Wallahu ta'ala a'lam. Wa anta fajazakallahu khairan. Ada pertanyaan berikutnya. Bismillah, apakah mendengar kajian dari rumah melalui live streaming sama pahalanya dan dinaungi oleh malaikat yang hadir langsung di kajian tersebut, Ustaz? Bismillah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan semangat kepada kita untuk menuntut ilmu. Perlu diketahui bahwasanya yang mendapatkan keutamaan-keutamaan seperti dinaungi oleh ketenangan, sakinah, diliputi oleh rahmat, ya. Kita ulangi, turun sakinah kepada orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah diliputi oleh rahmat. Kemudian yang ketiga adalah dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Ini adalah khusus untuk orang yang hadir di kajian ilmu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." Tidaklah ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, ya, membacakan kitab Allah Al-Quran sebagai dalilnya, kemudian mengajarkan di antara mereka, melainkan nazalat 'alaihimus sakinah, turun kepada mereka sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat, wa hafathumul malaikah, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan mereka itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Ini hadis ini riwayat Muslim, ini untuk orang yang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah lalu dibuat kajian ilmu. Adapun kalau di rumah tidak mendapatkan hal itu, hanya saja bukan tidak mendapatkan pahala, dapat pahala. Cuma tidak setara dengan orang yang datang ke majelis ilmu, demikian ya. Orang yang datang ke majelis ilmu maka pahalanya besar ya, seperti itu. Keluarnya dia dari rumahnya itu dihitung jihad fisabilillah, demikian ya. Nah, seperti itu. Kalau dia ke masjid nanti termasuk memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. 4 tadi sudah kita sebutkan, demikian. Adapun kalau sekedar di rumah, dia mendapatkan pahala-pahala yang tidak seperti tadi.
Ya, pahala-pahalanya ya seperti mendengarkan kebaikan, memenuhi kewajiban untuk menuntut ilmu. Ya, tentunya itu besar juga pahalanya karena memang menuntut ilmu itu wajib demikian. Nah, seperti itu. Ya. Adapun pahala-pahala yang khusus tadi maka tidak didapatkan. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sepertinya kita cukupkan lebih dahulu kajian ini karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Untuk kebenaran maka ambillah, untuk kesalahan maka abaikan, tinggalkan, dan jangan lupa maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini seperti biasa, kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita bahu-membahu bersama ya berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin yang insya Allah akan dijadikan sebagai pusat kajian Islam ilmiah yang berbasis sunnah untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Di masjid ini akan diselenggarakan sholat-sholat 5 waktu, sholat-sholat sunat, ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu juga akan diselenggarakan kajian-kajian yang sifatnya rutin dan berkala. Begitu juga ya kajian-kajian seperti tabligh akbar, ya daurah. Begitu juga insya Allah Ta'ala kita akan buat ya di masjid ini kegiatan-kegiatan sosial untuk kaum muslimin. Manfaatnya untuk umat Islam insya Allah Ta'ala. Siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun kita telah tiada tentunya setelah dimanfaatkan masjid ini. Siapapun yang ingin mendapatkan minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Dan siapapun di antara kita yang ingin dibuatkan sebuah rumah di surga, mari kita bersama membangun Masjid Al-Muwahhidin. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127488555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.